Oke, halo rekan-rekan traders. Kita jumpa lagi ya di awal tahun 2023 yang menjadikan ini adalah video pertama saya. Belakangan memang jarang upload karena ada kesibukan. Jadi ketika saya sempat saya akan buat video. Nah, pada saat ini kondisi IHSG pun masih belum terlalu baik sehingga video kali ini saya akan berbicara dari perspektif atau kacamata seorang value investing ya. Kebetulan saya menemukan satu emiten yang mana saya memang udah tunggu laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2022-nya dan sudah rilis beberapa minggu yang lalu. Nah, di sini kita coba lihat terlebih dahulu untuk laporan laba ruginya ya sejak tahun 2017 untuk 9 bulanannya. Anda bisa lihat di sini, emiten ini sejak 2017 sampai dengan 2022, walaupun sempat ada COVID ya di tahun 2020, ya, tapi salesnya hanya turun sedikit di tahun 2020 berbanding 2019. Kemudian sejak 2017, kalau Anda bisa lihat di sini, konsisten sebenarnya bertumbuh ya salesnya. Jadi ini merupakan suatu ciri-ciri emiten yang baik ya, di mana produknya masih bisa diterima oleh pasar, di mana omsetnya bertumbuh. Kemudian untuk laba bersih dari 2017 yang hanya 1,2 triliun, saat ini 1,8 triliun, hampir 1,9 triliun. Dan Anda bisa lihat bahwa sebenarnya di tahun 2019 itu terjadi lonjakan laba bersih yang bagus ya, hampir 60% ya di tahun 2019 banding 2018. Tapi tentu saja COVID datang, laba bersihnya turun, tapi tetap laba. Jadi ini perlu suatu apresiasi ya, karena meskipun dalam kondisi pandemi seperti itu, produknya masih bisa diterima oleh pasar, menghasilkan profit walaupun profitnya berkurang. Ya, tapi ya kebanyakan emiten kan seperti itu ya. Pada saat pandemi labanya turun, jadi ya wajar. Kemudian di 2021 dia recovery, jadi labanya tumbuh lagi. 2022 masih bertumbuh. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat biasanya emiten yang punya struktur laporan laba rugi seperti ini, itu umumnya harga yang harus kita bayarkan itu di atas real value dari emiten tersebut. Biasanya kan berapa kali PBV lah, 2 kali kah, 2,5 kali kah, seperti itu. Kalau dia punya laporan keuangan, laporan laba rugi yang seperti ini. Ya, biasanya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk neraca. Neracanya dari emiten ini, kalau Anda lihat, untuk neraca total daripada, jadi dia punya kas dan setara kas 1,4 triliun, ya. Total asetnya adalah 21,9 triliun. Jadi ya sekitar 22 triliun. Ya, kita tulis dulu di sini berapa itu? Nah, 21,917. Oke, miliar. Kemudian total kewajiban. Sekarang kita lihat. Total kewajibannya hanya 2,5 triliun. Waduh, ya, waduh, kecil sekali. Coba kita kurangi. 2,527. Jadi dengan rumus perasantan saya, ditemukanlah net asset value-nya adalah 19,4 triliun ya, 19.390 miliar. Ya, 19,4 triliun. Nah, jadi secara net value perusahaan ini ada net value-nya ya. Tinggal kita bandingkan dengan market cap-nya. Kemudian laporan laba rugi bagus, di mana sales tumbuh, net profit tumbuh seperti itu. Jadi harusnya sih
Ini price to book value-nya gede ya, harusnya. Dan lagi harusnya juga market cap-nya di atas 19 triliun, harusnya. Ya. Nah, yang bikin saya terkejut adalah emiten ini market cap-nya hanya 11 triliun. Jadi kalau Anda beli saham ini di harga saat ini, maka Anda hanya membayar sekitar 60%, 65% dari value sebenarnya perusahaan ini. Ya, jadi kalau misalnya Anda punya uang nih 11 triliun, ya, Anda beli jebret semua sahamnya, ya kan? Itu untung karena perusahaan ini punya net asset value-nya di 19 triliun. Ya. Jadi kalau Anda punya 11 triliun sekarang Anda beli, wow, cuan ini karena jauh di bawah. Jadi pasar menghargainya jauh di bawah real nilai aset sebenarnya dari perusahaan ini. Seperti itu. Sampai di sini kira-kira menurut Anda menarik atau tidak? Tanpa melihat bisnis daripada perusahaan ini apa, tanpa melihat grafik harga saham ini apa. And by the way, ini juga rajin bagi dividen, ya. Jadi emiten ini juga rajin bagi dividen, Anda bisa lihat ya, ya rajin bagi dividen terakhir di 9 September 2021. Seperti itu. Jadi harusnya ini sebentar lagi bagi dividen dong. Ini termasuk perusahaan yang rajin bagi dividen, ya. Sampai di sini kira-kira menurut Anda menarik atau tidak? Ya, itu dulu. Kalau secara hitung-hitungan sederhana saja, ini sangat menggiurkan. Karena kalau punya uang 11 triliun, wah, dibeli, maka 11 triliun Anda akan langsung tiba-tiba nilainya menjadi 19 triliun. Seperti itu. Karena aset perusahaan ini sebenarnya adalah 19 triliun. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke grafik harganya. Di grafik harganya, Anda tentunya sudah bisa melihat kode emitennya, ya. Kode emitennya adalah MNCN. Seperti itu. Ini adalah grafik weekly chart, di mana kalau Anda bisa lihat MNCN sudah turun sekitar berapa persen dari all time high-nya? 80% dari all time high-nya di tahun 2013. Ya, MNCN. Dan ingat ini sudah memasuki 2023, memasuki tahun pemilu. Anda perlu ingat salah satu emiten kodenya Raja. Anda tahu ini, Anda pasti udah tahu ya Raja ini punya siapa. Dan Anda bisa lihat Raja itu dari bottom 2022 sampai dengan top 2022 itu adalah naik 640% ya. 600%-an naiknya. Kembali ke MNCN. Jadi ibaratnya perusahaan ini kalau dalam kondisi undervalue seperti ini, MNCN, ya 11 triliun, Anda beli perusahaan ini, Anda menjadi pemilik 100%, kemudian 11 triliun itu akan bernilai 19 triliun. Ya, itu total aset dikurangi dengan total kewajiban. Jebret, masih menyisakan aset 19 triliun. Menurut Anda, dalam kondisi harga saham seperti ini, siapa yang senang? Investorkah? Atau si emiten itu sendiri? Ya. Kalau investor yang senang, kayaknya kok nggak mungkin ya. Karena kalau investor sudah punya dari harga 1.400, mungkin ya dia meso-meso ya. Tapi kalau emiten, kenapa dia bisa senang? Karena dia bisa buyback di bawah nilai aset perusahaan sebenarnya. Seperti itu. Bukankah itu yang sering dilakukan oleh Warren Buffett dengan sahamnya di Berkshire Hathaway? Ya, kan? Seperti itu. Nah, dengan kas 1,4 triliun, saya rasa ya adalah kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Apalagi kewajiban perusahaan tidak besar. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk memiliki emiten ini?
Coba kita diskusi di kolom komen. Saya mau tahu perspektif Anda seperti apa. Kalau Anda mau beli karena apa? Kalau Anda tidak mau beli, kenapa? Jadi ibaratnya teman-teman yang lain yang menyaksikan video ini juga bisa punya sudut pandang dari bukan cuma dari arah satu arah. Jadi bisa melihat sudut pandang yang lain. Oke, sekian dari saya. And sampai jumpa di video berikutnya.